Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, apa jadinya Bun ketika seorang istri itu hanya diam ketika dirinya diselingkuhi suaminya? Ya, pernah nggak Bunda bertanya-tanya seperti itu? Baik, di edisi kali ini saya coba munculkan pertanyaan ini, dan saya akan mencoba menjawabnya di video ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya menangani kasus perselingkuhan suami, ada dua hal yang sering terjadi ketika istri diam atas perselingkuhan suami. Jadi yang pertama, suami di sini akan terus berselingkuh karena merasa aman dan semakin menindas istri. Nah, ini terutama di kasus di mana suami memang dasarnya berwatak peselingkuh dan tukang jajan. Sementara si istri ini memang benar-benar pasif, meratapi nasib dan tidak berani mengambil resiko, hanya menunggu keajaiban, tapi tidak melakukan usaha secara lahir. Ini kadang terjadi juga pada istri-istri yang hanya berdoa, tapi tidak mau berusaha secara lahir. Bun, saya ini sudah berdoa loh, saya sudah berzikir, tapi kenapa suami saya malah makin parah selingkuhnya ya? Nah, biasanya istri-istri yang mengalami hal semacam ini itu kurang di bagian usaha lahirnya. Kok Bunda Ayu bisa mendiagnosa seperti itu sih? Iya Bun, ketika kita rajin berdoa, tapi malas berusaha, ya kita hanya akan dipenuhi dengan harapan-harapan kosong yang seolah-olah akan terjadi. Tapi nggak terjadi, karena kita tidak take action. Nah, ingat satu rumus ini Bun. Tanpa Allah, manusia tidak bisa. Tapi tanpa usaha manusia, Allah juga tidak mau. Artinya apa? Ya, dalam menghadapi permasalahan, ada bagian-bagian yang hanya Allah saja yang bisa menyelesaikannya. Seperti memberikan hidayah dan kesadaran pada hati suami, menentukan kapan suami sadar dan taubat, dan sebagainya. Nah, tapi ada juga bagian yang sebenarnya masih ada dalam genggaman dan kuasa kita. Dan itulah wajib kita wujudkan dalam usaha dan ikhtiar nyata. Nah, kemudian yang kedua, ya, kemungkinan yang terjadi ketika kita diam atas perselingkuhan suami adalah perang batin yang hebat dalam diri suami. Ya, ini terutama ketika suami selingkuh bukan karena watak. Dan kita sebagai istri, diamnya itu nggak pasif. Nggak hanya diam. Kita diam hanya demi menjaga suasana tidak emosional. Kita diam hanya demi menjaga hubungan baik dengan suami. Tapi, diam-diam, kita itu bergerilya dan melakukan banyak hal. Seperti mempelajari dan memahami keinginan terdalam suami. Ya, menyesuaikan diri dengan selera suami. Mempelajari bahasa kasih suami, lalu kita berusaha memenuhinya. Menyesuaikan sikap dan perilaku dengan yang disukai suami. Lalu, memenuhi kebutuhan biologis dan ego suami. Sambil diam-diam melakukan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini persis seperti yang dilakukan klien-klien saya, Bunda. Ketika kita diam dan tidak membahas apapun terkait perselingkuhan suami, nah ini akan menghindarkan kita pada situasi yang emosional. Ya, suami juga akan merasa aman dan nyaman sama kita, tanpa dia tahu bahwa kita itu diam-diam sedang merencanakan sesuatu. Ya, ikan-ikan itu akan lebih mudah terpancing ketika umpan itu bergerak dengan tenang. Ya, inilah yang sering saya resapkan pada klien-klien saya. Dan jadi alasan mengapa saya tidak merekomendasikan klien saya untuk sering membahas soal perselingkuhan suami dan si pelakornya. Tapi justru fokus melakukan usaha lahir dan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih Karamah Ar-Rahman. Ya, ketika kita sudah mau berusaha dan bergerak, fokus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, memasrahkan sepenuhnya apa yang jadi bagiannya Allah tadi, justru dampak ikhtiar kita akan jauh lebih dahsyat dan powerful. Ya, apalagi ketika setiap harinya kita terus mendekat sama Allah. Setiap kali Bunda berzikir ya dengan tasbih Karamah Ar-Rahman, Bunda selalu resapi dalam-dalam. Bunda sebut asma-asma Allah dengan penuh harap dan kepasrahan. Itu energi spiritualnya akan bergetar, Bun. Pertama-tama, yang merasakan efek dari zikirnya adalah Bunda sendiri.
ya, dengan perasaan yang damai, adem, dan aura yang positif. Dan ketika aura Bunda benar-benar bersih, positif, dan kuat, maka insya Allah tindakan lahiriah Bunda tadi juga akan lebih ngena di hati suami. Nah, inilah yang menjadi wasilah bagaimana suami bisa terketuk hatinya dan sadar. Atau setidaknya sudah muncul rasa tidak nyaman terus-terusan berselingkuh dan bermaksiat. Ya, urusan kapan suami sadar itu urusan Allah, Bunda. Tapi ketika kita mau fokus dengan apa yang masih bisa kita kendalikan dan memasrahkan sepenuhnya apa yang menjadi bagiannya Allah, biasanya Allah percepat hasilnya sebagai hadiah atas kesabaran Bunda. Ya, insya Allah di sini saya Bunda Ayu Puspita siap ya menjadi wasilah atau perantara kebahagiaan rumah tangga Bunda sekalian. Karena itu, segera saja hubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini untuk bisa saya dampingi secara profesional dan intensif dalam mengikhtiarkan keharmonisan rumah tangga Bunda. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.